Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'atullah patolibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-8 dengan judul lanjutan bab tentang ilmu nujum atau astrologi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, murid dapat menerangkan bahwa ilmu nujum termasuk sihir. 2. Ya, jadi perbintangan, zodiak itu termasuk sihir. Ya. 2. Murid dapat menyebutkan 3 orang yang tidak akan masuk surga. Lalu 3. Murid dapat menyebutkan ancaman yang keras bagi orang yang membenarkan sihir. Nah, dalil yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, thalathatun, 3 orang, 3 golongan manusia, layat khulunal jannah, yang tidak akan masuk surga. Siapa itu? Masya Allah ya. Mudminul khamri. Yang pertama adalah mudminul khamri. Artinya apa? Orang yang terus menerus minum khamr sampai mati dan tidak tobat. Pecandu minuman keras sampai mati. Kalau dia mati masih dalam keadaan belum tobat dari khamrnya, tidak akan masuk surga dia. Waliyatubillah. Ya, kena dimasukkan neraka dia. Waliyatubillah. Lalu yang kedua, qati'ur rahmi. Yang kedua adalah qati'ur rahmi, orang yang tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya, pemutus silaturahmi. Ya, orang ngakoni adik, orang ngakoni sedulur, ya, tidak mengakui orang tua, bahkan waliyatubillah, ini enggak boleh. Ya, atau sebaliknya, orang tua tidak mengakui anak, ini juga tidak boleh. Ya. Nah, dan seterusnya ya, memutus silaturahmi. Lalu yang ketiga, musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir, ini tidak akan masuk surga, kurung tutup. Ya, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Masya Allah, ngeri ya, 3 orang yang diancam Rasul tidak akan masuk surga. Pokok pembelajaran kita yang pertama, pelaku dosa besar yang tersebut dalam hadis, Rasul mengabarkan sebagai bentuk peringatan tentang 3 orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah pecandu khamr, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr atau mabuk sampai mati dan tidak bertobat. Dan para ulama menyebutkan semua perkara yang mirip ya, dan pengaruhnya sama dengan khamr, maka itu sama hukumnya ya. Apa itu kalau dalam bahasanya mukhaddirat, apa itu? Narkoba. Ya sama, kalau dia enggak minum khamr tapi candune narkoba, ganja ya. Terus pokoknya obat-obatan terlarang itu, ya mati terus seperti itu, ya dia diancam sama dengan ini. Ya, termasuk dalam kalimat mudminul khamr ini, karena khamr itu secara bahasa Arab itu adalah sesuatu yang menutupi. Jadi kalau dia minum itu kan akalnya tertutup. Ya, sama orang yang narkobaan kan akalnya tertutup. Ya. Ya, mengerikan sekali kan ancamannya. Lah maka orang-orang barat itu ya meminum khamr, mempopulerkan narkoba ya karena memang supaya masuk neraka. Itu setan-setan berbentuk manusia memang. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, orang yang membenarkan sihir, yaitu membenarkan terhadap apapun dari bentuk sihir. Termasuk diantaranya adalah ilmu nujum. Ya, termasuk diantara sihir itu adalah ilmu nujum. Sebagaimana Nabi mengatakan, manik tabasa syu'batan minan nujum, faqadik tabasa syu'batan minas sihri. Ya, ini harusnya alif lamnya di sini nih. Ya, minas sihri. Ya, harusnya ada alif lam terus baru asin. Alif lam ya. Sihir begini nulisnya, ini agak salah tulisnya ya. Min harusnya enggak ada alifnya, min itu ya min begini ya, tidak ada alifnya ya. Nah, kata Nabi, siapa yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh ahli nujum berkenaan dengan perkara gaib ya, seperti bahwasanya akan terjadi demikian ya, maka dia termasuk yang diancam dengan ancaman keras yang tersebut dalam hadis ini. Makanya urusan zodiak itu enggak sepele ya, urusan yang sangat membahayakan itu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang memutuskan hubungan kerabatan, yaitu orang yang tidak menunaikan kewajiban kerabatan yang diperintahkan oleh Allah disambung. Allah mengatakan, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat, jika kamu berkuasa, jika kamu jadi jadi bos, jadi orang pimpinan, jadi orang besar ya, apakah kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan gitu. Kan biasa kan kalau sudah
udah jadi bos itu lalai sama dulure, lari sama ini sama itu, ya. Masya Allah, makanya tidak boleh. Dan bentuk menyambung hubungan sangat banyak. Di antaranya mengucapkan salam, mengunjungi, menjenguk sakit, ya, memberi nafkah pada yang membutuhkan, menahan diri dan tidak mengganggu mereka. Sungguh wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari adabnya, ya. Jadi wajib kita untuk menyambung kekerabatan, jangan sampai putus kekerabatan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, pembahasan kita adalah hukuman bagi pelaku dosa tersebut, ya. Nabi mengabarkan bahwa mereka tidak akan masuk surga. Ini kasih garis bawah nih. Dan mayoritas ulama menafsirkan hadis tersebut termasuk nas ancaman yang harus dipahami apa adanya tanpa harus ditakwil. Jadi kalau diancam nggak masuk surga ya artinya apa? Mlebu neraka. Ya kenapa? Harus dipahami secara nas letterlek seperti itu. Karena hal itu lebih tandas dalam sebagai peringatan dan celaan. Ya, karena itu lebih tandas. Ya sudah, kita katakan orang yang pecandu khamr, orang yang membenarkan sihir, orang yang memutus kekerabatan, ya sudah itu diancam oleh neraka, diancam Nabi, ya dengan neraka. Ya sudah, kita katakan seperti itu. Baik, mafhum ya. Nah, tolong dihafalkan dalilnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.